2 hours later. Selamat sore saudara-saudara sekalian. Pada hari ini kami akan menyampaikan progres penanganan pandemi COVID-19 sampai dengan tanggal 20 April 2020 pada pukul 12 WIB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya dapat tugas dari Bapak Farizal, mata pelajaran PKN, tentang implementasi sikap persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah maraknya wabah COVID-19. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu virus COVID-19 ataupun virus corona. Jadi, virus COVID-19 ialah virus yang dapat menginfeksi sistem pernafasan dengan gejala awal seperti pilek, demam, batuk, sesak nafas, dan yang lainnya. Nah, di tengah maraknya virus ini, banyak terjadi masalah ataupun konflik yang terjadi di Indonesia. Salah satunya yakni hilangnya akan rasa sikap persatuan dan kesatuan. Apa sih persatuan dan kesatuan itu? Jadi, persatuan dan kesatuan ialah hal yang paling penting dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tanpa adanya sikap persatuan dan kesatuan, negara tersebut tidak akan berjalan dengan baik dan lancar. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 1 ayat 1 berbunyi bahwasannya negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, sekarang masuk kepada tema. Bagaimanakah implementasi sikap persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah maraknya virus COVID-19 ini? Sebagai masyarakat Indonesia, kita harus selalu menciptakan rasa sikap persatuan dan kesatuan, apalagi di tengah maraknya virus COVID-19. Bagaimanapun, virus COVID-19 ini telah mewabah dan tidak bisa dianggap remeh oleh para masyarakat Indonesia. Dan para masyarakat Indonesia tidak boleh bersikap seolah-olah menganggap remeh bahwa virus ini tidak berbahaya. Faktanya, virus COVID-19 telah meluas dengan sangat cepat sehingga telah menjangkiti para masyarakat Indonesia dengan sangat mudah. Dalam upaya penanggulangan virus ini, tentu membutuhkan kesikapan dan ketegasan para pemerintah, baik itu dari pusat maupun dari daerah. Pemerintah seharusnya bertanggung jawab atas keselamatan pelayanan kesehatan masyarakat, dokter dan para medis, serta masyarakat secara umum. Hal ini dapat menciptakan kepercayaan dari masyarakat bahwa pemerintah telah hadir dan menjaga kepentingan mereka sebagai masyarakat yang ada di Indonesia. Kepercayaan rakyat kepada pemerintah dapat meningkatkan rasa solidaritas yang tinggi dan rasa persatuan dan kesatuan. Di antaranya, mereka yang dapat bermanfaat dalam mewujudkan kerjasama serta kolaborasi, sehingga penanggulangan virus corona ini akan lebih mudah terukur penanggulangannya dan terarah. Kita adalah satu Indonesia. Jadi, kondisi apapun, pemerintah harus meyakinkan masyarakat bahwa mereka ialah pihak yang paling penting dan utama dibela oleh para pemerintah. Namun, di sisi lain, Indonesia adalah negara dengan beragam suku, budaya, etnis, bahasa, nilai etika, dan moral, adat istiadat, serta agama. Inilah yang merupakan kekuatan alamiah
yang dapat membangun rasa solidaritas serta persatuan dan kesatuan. Tetapi di samping itu, rasa persatuan dan kesatuan ini hampir hilang. Seperti yang saya ambil dari berita tirto.id dengan judul Kronologi Penolakan Jenazah Perawat Corona COVID-19 di Daerah Semarang. Menurut tirto.id, perawat berinisial NK, perempuan berusia 38 tahun, meninggal di RSUP Dr. Karyadi, Semarang, Jawa Tengah. Dia meninggal karena menangani pasien positif virus corona. Jenazah mendiang mendapat perlakuan yang tidak adil dari warga setempat. Dia ditolak dimakamkan di pemakaman daerah Kabupaten Semarang. Nah, dari berita tersebut, masyarakat kurang adanya rasa persatuan dan kesatuan. Padahal, di samping itu, perawat tersebut sudah berjuang demi pasien yang terjangkit virus corona. Apakah perawat tersebut bukan termasuk seorang pahlawan? Seharusnya inilah yang harus dihormati serta dihargai. Bagaimana jika sikap persatuan dan kesatuan di tengah wabah COVID-19 ini jika dikaitkan oleh ideologi kita, falsafah kehidupan kita yaitu Pancasila. Ideologi dan falsafah hidup kita yaitu Pancasila. Saat ini sungguh kita sedang diuji kepada seluruh bangsa Indonesia di seluruh pelosok tanah air kita. Jika kita bersungguh-sungguh mengakui ketauhidan Tuhan yang Maha Kuasa, seperti pada sila pertama Pancasila, maka kita seluruh bangsa Indonesia harus betul-betul ikhlas, ikhtiar, dan tawakal menerima musibah dan wabah virus corona ini sebagai bagian dari takdir dan ketentuan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Jika kita bangsa Indonesia betul-betul memiliki rasa dan kepekaan sebagai manusia yang adil dan beradab, seperti dalam sila kedua Pancasila, maka inilah saatnya kita membuktikan apakah kita sudah adil dan beradab. Jika kita tidak bisa menahan diri untuk tidak sering keluar rumah, apalagi berkumpul dalam keramaian, supaya tidak memperparah penularan dan penyebaran virus corona. Kesadaran inilah untuk mewujudkan sila kedua Pancasila dalam masa pandemi tingkat dunia ini, sekaligus juga membuktikan eksistensi dari sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Bangsa Indonesia sungguh diuji persatuannya dalam menghadapi ujian yang tidak mudah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemudian dengan partisipasi dan dukungan seluruh rakyat Indonesia menjadi tugas dan tanggung jawab para pemerintah serta jajarannya untuk mengimplementasikan dan mewujudkan sila keempat dari falsafah hidup bangsa kita yaitu Pancasila, serta khususnya sila kelima berkaitan dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui berbagai langkah demi masa depan Indonesia yang sejahtera. Sekarang, bagaimana sih sikap pemuda untuk menjaga keutuhan NKRI di tengah maraknya COVID-19 ini? Yang pertama, salah satu contohnya dengan menyelenggarakan kerjasama antar daerah dengan pembuatan cairan disinfektan yang dapat disemprotkan pada lingkungan sekitar untuk menjaga atau meminimalisir terjadinya virus COVID-19. Yang kedua, walaupun kita tidak bisa dapat membantu tenaga medis di sana, kita juga dapat memutus rantai penyebaran virus COVID ini dengan cara tetap di rumah saja, menggunakan masker di saat sakit atau di saat keluar rumah, dan selalu mencuci tangan dengan sabun. Nah, itu semua dapat membuat kita menjadi bersatu dan menjadikan Indonesia yang lebih baik serta sejahtera. Oke, terima kasih. Semoga vlog ini bermanfaat buat teman-teman. Dadah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ojo lali lu ya guys ya. Nak omahe wis kosan enak ndi. Oke. Wis kosan nak warkop, gak usah nak kafe-kafe, gak usah namane nandi-nandi wis meneng-meneng nak omah. Oke guys, jangan lupa di like, comment, and subscribe dan follow my Instagram @irsyad.dul. Jangan lupa lo guys, kasihan.